Selamat siang gengsis, dimanapun kamu berada. Ketemu lagi dengan program yang selalu memberikan informasi yang menarik. Yup, Eksis habis. Widih, seru ya geng kalau ngelihat yang satu ini. Ini adalah salah satu hobi menggunakan tali. Apalagi kalau bukan pakai tali tambang. Seiring perkembangan zaman, tambang gak cuma dipakai untuk permainan tarik tambang geng. Yup, slackline. Olahraga ekstrim ini semakin ramai setelah munculnya film The Walk. Philippe Petit, seniman jalanan asal Prancis ini membuat pertunjukan yang sangat menantang. Doi bercita-cita menaklukkan menara kembar World Trade Center di New York dengan cara berjalan di atas seutas tali. Wow! Di Indonesia sendiri, slackline mulai ramai di tahun 2013. Datangnya Jan Rus, asal Estonia, dan Jan Kaiding dari Jerman ini membuat slackliner makin booming di Indonesia, terutama di Bandung, geng. Atlet profesional Gibbon Slackline ini menampilkan kepiawaiannya bermain slackline. Ngomong-ngomong slackline nih, di Sumedang, Jawa Barat ada loh pertunjukan ekstrim kayak gini. Beratraksi di seutas tali bukan hal yang baru di sini. Kesenian berjalan dan bergantung di atas tali tambang ini disebut lais, geng. Sebuah kesenian akrobatik menggunakan tali tambang yang dibentangkan di antara dua buah bambu. Kesenian ini masih dilestarikan hingga sekarang loh. Eksis habis! Ngomong-ngomong soal tali tambang nih, kita wajib tahu nih, gimana sih cara membuatnya? So, check this out! Sifatnya yang susah terurai membuat limbah ini di-recycle dan dijadikan bahan utama. Proses penguraian tambang ini harus dipisahkan dari kesatuan skala besar. Silangkan untayan tambang dengan kedua tangan. Ambil untayan tambang pada bagian ujung dan tengah, lalu lempar ke sudut kanan, dan begitu sebaliknya. Sip! Tambangnya sudah menjadi bagian-bagian kecil. Sekarang waktunya pemintalan. Pada proses pemintalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, gengs. Seperti yang satu ini, pemintalan dengan cara tradisional. Proses pemintalan dilakukan dengan memutar roda pintal dan bergerak mundur mengikuti panjangnya tali. Nah, kalau yang satu ini menggunakan pemintalan mesin, gengs. Benda yang berputar inilah yang akan menggulung tambangnya. Next, proses penggabungan. Tambang-tambang yang telah dipintal akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Lumayan ya Pak ya? Genesis, ternyata hobi yang beratnya 75 aja, ini udah kebawa sama talinya. Nah, kita sedang ada di proses pemintalan terakhir untuk tali tambang ini. So, bantuin si Bapak dulu. Hanya. Angkat! Sips, tambang eksis habisnya udah jadi, gengs. Tali tambang yang telah dijadikan dalam kesatuan ini selanjutnya akan digulung ke dalam gulungan kayu dan siap dijemur sehari penuh supaya tambang lebih kuat dan kokoh. Tali ini nantinya akan digunakan untuk keperluan nelayan, gengs. Biasanya digunakan untuk jangkar kapal. Wits, banyak juga nih menggunakan tambang untuk 17 Agustus. Ajib. For your information nih, geng, tambang kapal saat ini merupakan inovasi dari tambang yang dulunya terbuat dari serat tumbuhan, seperti sabut kelapa dan akar-akaran loh. Gengsis, berkembangnya tali tambang di dunia pasti punya cerita seru di balik perjalanannya. Biar makin eksis, kita cek dulu yuk tali tambang di dunia. Tali tambang berasal dari kata entangeni, yang dalam bahasa Mesir kuno memiliki arti tali kepang. Dalam sejarahnya, teknik pembuatan tali tambang ini tidak pernah tercatat dalam masa prasejarah. Tetapi beberapa bukti yang ditemukan menunjukkan kalau pembuatan tali tambang telah dilakukan sejak 17.000 tahun sebelum Masehi. Pembuatan tali tambang berdasarkan fungsinya ditemukan pada peradaban bangsa Mesir kuno.
bersamaan dengan bukti hasil karya mereka, yakni sebuah tali berpemberat yang diputar mengelilingi tongkat hingga menghasilkan kepangan. Dalam perkembangannya, tali tambang tidak mengalami banyak perubahan dalam bentuk. Perkembangan awal yang nyata dari pembuatan tali tambang adalah sebuah penemuan di tahun 1792 yang disebut cordelier, ditemukan oleh Edmund Cartwright pada tahun 1743 Masehi yang digunakan sebagai tali penarik kapal. Masuknya tali tambang ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-18 awal. Banyaknya kapal dagang yang berlabuh di perairan Indonesia membuat para pribumi memanfaatkan hasil sabut pohon ijuk untuk dianyam dan diperjualbelikan untuk kapal-kapal yang berlabuh. Yuhuu! Tarik tambang dalam lumpur ini menambah keseruan ya, geng! Yoi! Zaman dulu tarik tambang cuma ada di acara 17-an aja. Tapi sekarang bisa dimainkan kapan aja, di mana aja, dan siapa saja. For your info nih, geng. Zaman penjajahan Belanda, tali tambang digunakan oleh warga Indonesia untuk menarik benda berat seperti batu, pasir, dan lainnya. Kurangnya hiburan bagi para penjajah pada waktu itu, maka tali tambang dimanfaatkan menjadi suatu lomba hiburan. Maka hadirlah tarik tambang. Gengsis, ternyata main tarik tambang di sawah itu jauh lebih sulit. Karena nggak cuma dibutuhin kekuatan tapi juga keseimbangan, geng. Ini salah satu tradisi yang masih eksis untuk menyambut pesta panen, geng. Masih kuat! Lanjut! Ayo! Ayo tarik! Ayo tarik! Eksis habis kali ini lagi mampir ke Cirebon, geng. Nah, tarik tambang di sini dilakukan ketika masuk pesta panen. Permainan jadul ini merupakan ritual syukur atas hasil panen tahun ini. Gengsis pernah dong nonton film koboi? Yoi! Film yang bercerita tentang seorang penunggang kuda bertopi ini identik banget nih sama adegan muter-muter tali di atas kuda. Istilah cowboy muncul pertama kali di tahun 1725. Cowboy berarti seseorang yang mengembalakan ternak dengan menunggang kuda. Cowboy nggak cuma jago berkuda, geng. Doi juga harus mahir melempar tali untuk menangkap gembalanya. Nah, sejak diadakannya festival Shout Out atau keakuratan lemparan di Amerika, menangkap banteng atau sapi merupakan keahlian wajib yang harus dimiliki para cowboys. Keren! Banyaknya jenis tambang di Indonesia membuat para pengrajin melirik benda tersebut menjadi berubah fungsi. Tambang-tambang yang biasa dipakai untuk membuat jemuran ini akan diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Yap, gengsis, di rumah juga bisa nih bikin benda yang satu ini. Check this out! Perlengkapan yang dibutuhkan adalah tambang berwarna, kertas karton, gunting, dan lem. Siapkan potongan karton. Buat pola dan gunting karton mengikuti pola. Gunakan lem untuk merekat ya, gengs. Sip! Sekarang, waktunya menutupi body pot dengan tambang. And kerajinan pot dari tambang siap mempercantik rumah kita. Proses pembuatannya tidak memakan waktu lama. Berkreasi untuk membuat sesuatu lebih berharga daripada membeli loh, gengs. Nah, gengs, yang gak kalah eksis nih, di negara paman sama Amerika Serikat, ada berbagai macam vas bunga dan guci yang terbuat dari tambang loh. Ajib! Berawal dari keisengan, Ken Wilshire memanfaatkan tali tambang tak terpakai untuk membuat berbagai hiasan rumah. Keren!
Pembuatannya cukup sederhana, gengs. Rendam dan cuci tambang dalam air biokimia. Gunanya agar membuat tambang menjadi lentur. Keringkan, and tambang siap dibentuk menjadi vas bunga dan guci. Cocok banget nih, gengs, buat memperindah rumah sekaligus melindungi bumi dari limbah tambang yang sudah terurai. Hehehe.